بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun semuanya berada, tak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung bulan Ramadan ini. Puja dan puji syukur tak lupa kita panjatkan, kita curahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa sudah memberikan kita karunia nikmat dan juga hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini sampai detik
ini dan sampai hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini melanjutkan dari edisi sebelumnya, masih seputar tentang bulan Ramadan. Saya akan menyampaikan tentang pentingnya pengendalian diri di bulan Ramadan ini. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Allah menciptakan akal dan nafsu itu sebelum Allah menciptakan jasad dari Nabi Adam. Dalam terbentuknya akal dan nafsu itu sangatlah berbeda. Bisa dibuktikan ketika Allah membuat akal, terus Allah pun memanggilnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah langsung mempertanyai sesuatu kepada si akal tersebut. Hei akal, aku siapa, kamu siapa? Jawab lantang sang akal. Akal pun langsung menjawabnya. Aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku ya Allah. Engkau Tuhan yang Maha Esa ya Allah. Nah, kemudian Allah pun langsung memasukkan akal ke dalam surga Allah. Selanjutnya, ketika Allah menciptakan nafsu, prosesnya pun sama. Allah memanggil nafsu untuk menghadap kepadanya. Dan kemudian Allah menanyakan hal yang sama kepada nafsu. Hei nafsu, aku siapa, kamu siapa? Kemudian nafsu pun menjawab dengan rasa sombongnya. Aku ya aku, engkau ya engkau. Kemudian Allah pun langsung murka kepadanya dan Allah langsung memasukkan nafsu ke dalam neraka jahim. Dan dia dikurung ke neraka jahim itu selama 1000 tahun lamanya. Setelah 1000 tahun lamanya nafsu dikurung, Allah pun membebaskan nafsu dan kemudian nafsu pun dipanggil lagi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mempertanyakan hal yang sama kepada nafsu. Hei nafsu, aku siapa, kamu siapa? Ya. Kemudian nafsu pun menjawab dengan sombongnya, aku, engkau. Dan Allah pun makin murka kepada nafsu. Allah makin murka kepada nafsu dan nafsu diambil Allah dan dimasukkan ke dalam neraka juk. Neraka yang di dalamnya itu tidak diberi makan sesuatu apapun. Nafsu dikurung selama 1000 tahun lamanya di neraka tersebut. Setelah 1000 tahun lamanya tiba, nafsu pun diambil Allah Subhanahu wa taala dan dihadapkan lagi kepadanya. Dan dipertanyakan pertanyaan yang sama. Dan ketika Allah mengambil nafsu dari neraka juk, nafsu pun ketika berhadapan kepada Allah, dia bersujud. Dan dia langsung mengatakan, ya Allah, aku hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Ya Allah, aku hambamu dan engkau adalah Tuhanku ya Allah. Engkau Tuhan yang Maha Esa ya Allah. Kemudian Allah pun mengambil nafsu dan dimasukkan ke dalam surga Allah beserta dengan akal. Berdasarkan dari kisah yang sudah saya paparkan, ada beberapa perihal yang patut kita ambil, bahwa hawa nafsu itu adalah sesuatu yang sangat liar, sesuatu yang sangat rakus. Ya. Maka itu kita perlu mengendalikan hawa nafsu. Maka apa saran bagi kita untuk mengendalikan hawa nafsu? Nah, ini ya. Nah, saran bagi kita untuk mengendalikan hawa nafsu, ya. Saran bagi kita untuk mengendalikan hawa nafsu bisa kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj.
Hei, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang mampu menanggung nafkah ataupun yang mampu menafkahi, fal yatazawwaj, maka hendaklah kamu harus menikah. Hendaklah kamu harus menikah. Fa innahu aghaddu lil basari. Karena nikah itu bisa ataupun mampu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil fajri, dan menjaga kemaluan kita, ya. Wa malam yastati fa'alaihi bisaumi, dan ketika kamu tidak bisa dan ketika kamu tidak mampu dalam menanggung nafkah tersebut, nah, kamu itu cara mencegah yang namanya nafsu, yang menamai syahwat itu dengan cara berpuasa, ya, dengan cara berpuasa. Maka fa innahu lahu wijaun, maka puasalah yang menjadi tameng bagi kita semua. Nah, berdasarkan hadis ini, bahwa sarana bagi kita dalam mengendalikan diri adalah ibadah puasa. Dengan demikian, datangnya Ramadan, datangnya bulan ini sesungguhnya adalah bulan pengendalian diri kita. Nah, bulan pengendalian hawa nafsu kita. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan diri ketika kita menjumpai bulan puasa? Biar puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita harus kendalikan, ya. Kita harus kendalikan lisan kita. Sebab kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, man lam yada qaula zur wa amala bih. Barang siapa yang tidak mampu berkata baik kepada seseorang dan tidak mampu berbuat baik kepada seseorang, falaisa lillahi hajatun fi ayyad'a ta'amuhu wa syarabuhu, maka Allah tidak akan membutuhkan hajatnya. Allah tidak akan butuh niat puasanya, dan Allah tidak butuh dengan lapar dan dahakanya. Inti dari hadis tersebut, ketika seseorang sering melakukan perkataan yang bohong, perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, maka puasa dari orang tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita untuk mengendalikan emosional kita? Cara kita, kita harus kualitaskan iman kita. Seorang itu bisa juga dilihat dari lisannya. Kita melihat seseorang itu baik apa tidak, kita bisa lihat dari lisannya. Dari dia berucap, dari dia berkata, itu bisa kita lihat. Sesuai dengan hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya mereka harus bertutur kata yang baik. Dan jika tidak bertutur kata yang baik, maka lebih baik diam. Pemirsa semuanya, ketika memang kita tidak bisa berkata dengan baik, maka kita perlu diam saja. Jangan kita ikut campur, jangan kita ikut ngomong, jangan. Ya, itu salah satu cara kita untuk menjaga lisan kita. Salah satu cara kita untuk supaya puasa yang kita jalankan, lapar yang kita rasakan, dahaga yang kita rasakan itu bisa diganjar, bisa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cara yang kedua untuk mengendalikan diri di bulan Ramadan ini, yaitu dengan mengendalikan emosional kita. Jangan sampai emosional kita itu membara, ya, jangan sampai.
Caranya gimana? Cara untuk mengendalikan emosional kita, yaitu meningkatkan kesadaran diri. Maksudnya gimana? Maksudnya kenali dulu apa pemicu emosi kita. Apa pemicu yang menyebabkan emosi kita itu muncul itu apa? Itu kenali dulu, ya. Kenali dulu tersebut dan berusahalah untuk menghindarinya. Terus yang nomor 2, mengelola stres. Mengelola stres. Ya. Lakukan aktivitas yang dapat mengurangi stres Anda. Dikurangi. Yang ketiga, mengontrol nafsu kita. Jangan biarkan nafsu itu mengendalikan diri kita. Jangan biarkan. Ya. Berusahalah untuk mengontrol nafsu dengan cara yang positif. Dan yang terakhir, yaitu mengingat tujuan puasa. Bapak Ibu, puasa tujuannya itu apa? Untuk mendapat pahala ataupun untuk hanya sekedar biar sama dengan yang lain. Ya. Itu kita harus ingat tujuan puasa itu kita apa. Ketika Bapak Ibu berpuasa itu tujuannya untuk mendapat ridho Allah, untuk mendapat pahala dari Allah, maka jangan lakukan, maka hindarilah perbuatan-perbuatan yang di situ dapat memicu emosi kita itu muncul. Ya. Nah, itu. Dan cara yang paling baik, yang paling tepat, perbanyaklah berzikir kepada Allah dan perbanyaklah berdoa kepada Allah. Itu bisa meringankan, itu bisa meminimalisir emosi kita. Ya, bisa meminimalisir. Dari itu, kita harus tingkatkan kualitas ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Ya, perbanyaklah kita berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Ya, semoga di bulan puasa ini pemirsa yang dirahmati Allah bisa mendapatkan ridho dan mendapatkan puasa yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kesimpulan dari ceramah ini, pada kesempatan ini mudah-mudahan momentum pada bulan Ramadan ini dapat memberikan edukasi, dapat memberikan pelajaran, sehingga kita dapat mengendalikan diri dalam kehidupan kita dan kehidupan nanti kita dan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا